Saya ada waktu sampai 7:30, ada berapa nih ya? 40 menit lagi, 50 menit lagi. Jadi pas lah 50 menit nih, harap semoga workshopnya juga bisa beres semua. Udah semua ya? Jadi kita bisa mulai ya? Oke. Untuk workshop kali ini, mini workshop ya sebenarnya. Mini workshop kali ini, kita harus punya challenge dulu kan. Kayak kita tuh mau solving masalah apa sih gitu. Untuk kita simulasikan design thinking-nya. Saya udah bikin challenge-nya apa? Nah, yang berhubung saya yang bikin dan sesuai dengan kesukaan saya, ini ya, redesign music consumption experience. Paham nggak music consumption? Gimana kalian, kan ini kayak gimana cara kalian mengkonsumsi musik? Datang konser, dengar dari Spotify, beli CD, beli merchandise. Kan semua di sini pasti dengerin lagu dong. Mau lagunya kayak apapun pasti dengerin lah ya. Nah, kan kalian punya caranya masing-masing kan untuk bagaimana kalian mengapresiasi sebuah musik atau gimana cara kalian dengerin lagu. Ada yang pakai Spotify Premium, ada yang Spotify Mode gratisan, kayak bodoh lah gue gak punya duit, gue pakai Spotify Mode aja. Ada yang dengernya radio, karena lagunya lebih ini. Ada yang karena gue musik fans banget, gue nonton konser, selalu ngejar konser ke luar negeri. Karena ya itu kan macam-macam, tiap orang kan punya ininya ya, punya caranya. Ini aku pakai topiknya general aja, pasti kan musik, semua orang denger musik lah. Nah, redesign music consumption experience for user. Nah, usernya itu teman sebelah kalian aja lah, pasangan-pasangan. Ya, biar gampang cari dua-dua aja, samping terserah lah. Cari pasangannya paling nggak berdua, siapa sama siapa gitu. Udah dapat ya? Udah dapat belum? Udah ya? Atau bertiga nggak apa-apa lah. Atau mau berempat juga nggak apa-apa, cuman intinya ada partnernya, ada tandemannya maksudnya. Kalian mau nyelesain masalah siapa gitu. Ya. Kalau misalnya ada yang ganjil ya, atau nggak bisa ikut kelompok mana atau bisa berdua, terserah. Yang penting minimum berdua, maksimum bebas. Ya. Jadi topiknya adalah gimana caranya kita bikin kalian, user kalian atau lawan tandem kalian ini untuk bisa dapat experience yang lebih menarik lagi dalam mengkonsumsi musik. Ya. Udah ya. Itu topiknya ya. Ya, gimana? Iya kan, tadi yang saya bilang konsumsi musik kan. Konsumsi musik kan macam-macam. Ada yang mau ya beli CD, ya mungkin ada yang modelnya kalau saya konsumsi musik masih beli CD gitu. Ada yang kalau saya Spotify, kalau saya nggak pernah denger sih, denger di radio doang. Kalau saya senangnya nonton konser. Kalau saya kok denger musik baru di kafe. Karena kafe ya itu mungkin ya macam-macam kan. Tiap orang tuh punya ininya. Cuman bagaimana kalian mengkonsumsi musik itu coba kita cari solusinya, kita desain ulang gimana biar experience itu bisa lebih bagus lagi. Ya. Oke? Nah, kalau kalian kan kita punya 5 step ya. Dari mulai empathize, define, ideate, habis itu prototype sama testing. Nah, setiap step itu kita coba lakuin ya. Yang pertama, kita cari inspirasi dulu. Oke? Ini aku cerita dulu salah satu caranya gimana. Jadi balik lagi, aku mau ngingetin lagi, design thinking itu kan hanya mindset dan framework. Jadi kalau kalian ingat lagi, ininya apa aja tadi? Pertama apa? Empathize. Kedua apa? Define. Ketiga? Ideate. Keempat? Terakhir? Test. Nah, itu frameworknya. Tapi how to do empathize itu banyak banget caranya. Nggak ada rule of thumb. Jadi kalau kalian googling aja itu juga banyak caranya, macam-macam caranya. Nah, ini aku mau jelasin beberapa cara aja. Jadi ideate pun sama, ideate ya caranya macam-macam. Jadi designing itu nggak ada cara pakem. Yang ada adalah frameworknya. Oke, saat ini saya lagi empathize. Nah, mau caranya kayak how to do empathize itu ya macam-macam caranya. Nah, ini saya jelasin beberapa cara lah. 1, immersion, ability to understand and share the feeling. Ini empati tadi kan. Get into customer shoes. Ya ini pepatah lah, rasain apa di sepatu orang lain kan. Looking from our customer point of view, kalian tuh gimana sih, what do they really do, jadi kayak ada namanya empathy map, itu lihat dari apa user tuh atau customer kalian tuh ngeliat apa yang dia omongin, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, jadi 4. Nah itu kalian gali tuh.
apa yang mereka suka lihat, apa yang mereka suka dengar, apa yang mereka suka omongin. Biasanya tuh suka nggak sinkron tuh. Oh dia mikirnya ini, suka ngeliat ini, tapi yang dikeluarin ngomongnya beda. Nah tapi itu kalian immerse sama user kalian. Di mana sih kalian bisa cari inspirasi untuk kayak gitu? Bisa ngobrol sama orang, bisa ngobrol sama expert, bisa memang immerse tadi yang memang immerse tuh sama kayak etnografik. Tahu nggak etnografik? Kayak misalnya kalian mau mencoba men-solve masalah nelayan di Pulau 3T terluar, apa ya itu 3T? Terpencil, terjauh itulah. Ya immersion ya kalian di kesana jadi nelayan udah. Rasain jadi nelayan beneran. Itu immersion. Atau yang terakhir analogous inspiration. Ini yang menarik sih, yang sebenarnya ini menurut saya ini insight yang menarik dan baru. Jadi coba cari inspirasi dari hal-hal yang mirip, analogikan dengan sesuatu. Contoh, kalian mau nge-solving masalah apa ya? Ya kalau dari gambar ini deh misalnya masalah di rumah sakit untuk masalah mengimprove mereka punya performance mereka untuk proses operasi lah. Proses operasi gimana cara improve performance-nya. Analoginya kalau kalian mau nyari inspirasi yang paling mirip di pit stop F1 gini atau di NASCAR atau di mana. Karena sama kan, mobil datang, mereka langsung dalam sekian detik mereka langsung bareng-bareng untuk ngebenerin mobilnya 2 detik, 3 detik atau 8 detik mobil langsung cabut. Kan sama kan kayak operation juga saat ada pasien datang mereka harus dengan cepat dan sepresisi mungkin dokter dan susternya saling berkolaborasi untuk nyelamatin pasiennya. Ya mau kan mobil ini juga sama kan. Kalau si engineer-nya ada yang missing dikit aja, mobilnya langsung ngelaju 200 km per jam ya gimana nggak kebalik. Itu analogi kayak gitu. Nah, itu menarik kalau kalian juga bisa mencari inspirasi di luar masalah yang kalian menghadapin. Gimana sih caranya buat berempathize without judgment? Kalian begitu datang ke suatu orang, lihat dari beginner's eyes. Jadi jangan merasa, misalnya kalian memang expert di bidang desain. Jangan desain deh, expert di bidang medis. Terus kalian ngobrol sama pasien yang punya masalah medis. Tetap aja harus jadi, gimana caranya gua rasanya jadi pasien gitu loh. Pasien yang nggak punya uang untuk afford medis segala macem. Jadi harus tetap lihat dari beginners, berusaha menjadi beginners. Curiosity, optimistic, sama respect. Observation for insights, gain deeper understanding about people, ngelihat, observe, engage sama aktivitasnya, experience their problems. Ini yang tadi saya bilang immersion atau etnografik. Kalau mau nyelesain masalah nelayan, ya udah jadi nelayan. Itu benar-benar yang ngerasain jadi nelayan 2 bulan gitu. Kesulitannya apa? Ini juga salah satu metode yang menarik, what's in your bag. Biasanya kita juga bisa ngelihat kayak ini orang bagaimana sih lifestyle-nya atau seperti apa sih orang ini. Nah, biasanya dengan what's in your bag, kalian bisa ada kebayang lah. Ini kira-kira cewek apa cowok? Kira-kira? Hah? Kenapa kalau cewek? Kalau cowok-cowok nggak boleh basir. Jarang ya? Jarang. Lihat aja lagi, gue juga lihat. Disisir. Oke. Terus kira-kira dia mahasiswa atau freelance atau pekerja korporat atau pengusaha? Susah ya. Sekarang mahasiswa bawa laptop juga semua kan? Iya. Apa kira-kira? Ya kalau kalian lihat lebih dalam sebenarnya kayak ada kelihatan brosur-brosur apa gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi suatu inspirasi kayak oh nih orang berarti suka ini, suka itu gitu. Ini salah satu metodologi juga kalau kalian mau misalnya immerse atau pengen tahu coba research ya gitu. Tapi harus ingat, harus dengan respect. Nanya, maaf saya boleh nggak isi tasnya dikeluarin. Kan saya lihat nih, oh kalau misalnya cewek bawa banyak makeup gitu, oh berarti dia mungkin orang yang peduli penampilan, ngerawat diri. Nah itu bisa jadi insight kan. Observation, nah ini observation ya benar-benar dilihat. Tadi ini contohnya kasusnya ya di KRL, kalau pulang ini gimana nih ada kalau nyebrang tuh orang kesusahan, ada gap jauh. Ini benar-benar cuman observe aja di stasiun. Kayak mungkin seminggu tiap jam rame datang ngeliatin padatnya kayak apa, orang ngapain gitu-gitu, observe. Bagaimana mereka kalau misalnya mau nyebrang kereta sebelah naik ke gerbong yang kosong kayak gitu-gitu. Itu kan kalian lihat terus kan bagaimana fenomena dan dinamikanya.
Ini user journey. Ada yang paham nggak dengan user journey? User journey itu bagaimana orang perjalanan orang menggunakan suatu fitur atau menggunakan suatu fitur dalam suatu produk atau bagaimana user berusaha menyelesaikan masalahnya. Contoh nih ya, ini user journey untuk satu hari kehidupan ibu hamil. Pagi hari dia baru bangun, terus mulai morning sickness, mulai aktivitas. Nih emosinya kalian lihat, kayak emosinya gimana naik turunnya, kapan dia mulai ngerasa seneng, kapan ngerasa happy. Sampai kalian bisa ngelihat kayak, bisa tahu, oh di waktu-waktu tertentu dia tuh happy, di waktu-waktu tertentu tuh dia nggak happy gitu. Itu user journey. Kalian pelajarin journey-nya dia. Saat mereka menggunakan aplikasi Gojek, journey-nya kayak apa sih? Dari mulai sign in, dapat OTP, habis OTP dia order, klik ini, klik itu, sampai akhirnya dapat Gojeknya. Itu journey-nya kan bisa dianalisa. Mana sih yang paling susah, mana yang paling gampang, mana yang paling nyebelin gitu. Oke. Nah, sekarang capture your friend's problem ya. Gak usah lama-lama. Mungkin, oh ya, baru datang, nih namanya Riani. Ini kita udah mulai ini workshopnya. Jadi topiknya adalah redesign your music consumption experience. Gimana? Nanti mungkin sama gabung aja kali ya, biar bisa ini bertiga. Bisa langsung bertiga. Jadi sekarang kita sesuai dengan yang tadi, capturing problems-nya dulu di teman-temannya selama 3 menit. Nah, 3 menit per person ya. Jadi jangan lama-lama kalau mau nanya-nanya. Caranya ya mungkin dengan interview aja dulu, ngobrol. Ini caranya lebih ke sini sih, 5 whys. Paling sering, paling gampang tuh tanya 5 kali kenapa. Misalnya gini, gimana sih lo suka denger musik di mana? Oh, gue suka denger musik di mobil. Kenapa? Soalnya di mobil gue paling sering menghabiskan waktu gue di mobil. Kenapa kayak gitu? Oh, kantor gue jauh. Oh, kenapa ya gitu. Ntar akhirnya lo akan makin tahu kenapa. Draw it, show me. Ya kalau ini kan agak susah ya. Mungkin sekarang kita lebih ke interview aja, ngobrol. Ya, satu orang interview 3 menit. Jadi 6 menit ya. Oke. 3 menit dimulai dari sekarang. Buat temen yang ganjil orangnya, mungkin satu bisa jadi grup ya, karena waktu kita nggak banyak, jadi maksudnya berdua, 2 sama 1 gitu. Ada yang 2 sama 1 mungkin jadi 1 team member, karena waktunya nggak banyak. Udah 2 menit ya, 1 menit terakhir, ntar gantian habis ini. Tiga 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tukeran ya. Sekarang yang tadi ditanya jadi nanya. 3 menit dari sekarang.
Jangan lupa dicatat ya. Ini akan kita pakai insight-nya. Dua menit, 1 menit lagi. Tiga 30 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai semua. Ya. Oke semua. Boleh minta perhatiannya. Kita sudah selesai untuk yang tahap apa tadi namanya ya? Apa namanya? Empathize. Oke, sorry, boleh minta waktunya, kita bisa lanjut lagi karena dikejar waktu biar bisa lanjut. Oh, ini masih semangat. Oke. Boleh, kita langsung ke step berikutnya ya. Kalau dalam realnya sih nggak seketat ini, cuman ya ini karena kita dikejar waktu, mungkin kita bisa langsung lanjut ya ke step berikutnya. Jadi teman-teman udah pegang insight-nya ya masing-masing. Tadi aku lupa bilang, kalau yang bisa bergrup bertiga, mungkin ya satu menjadi one of the team member aja lah gitu. Tapi yang jadi tetap dua aja yang ini. Daripada kalau tiga-tiganya di interview lama jadi 10 menit kan. Oke, tadi sedikit simulasi tentang empathize. Nanti kalau mau gali lebih dalam ntar kita bisa ngobrol lagi. Cuman untuk tahap pertama kita udah lewat. Sekarang kita masuk ke ideation atau kita mulai define. Ya, ini ada games tapi nggak usah lah ya. Cuman ini cuma ceritaan aja. Combine two different stuff to be one new stuff and innovation. Tahu nggak contohnya apa? Paling inovatif banget. Menggabungkan dua hal yang berbeda. Dua hal yang nggak saling berhubungan tapi pas digabungin tuh jadi sangat useful. Dua hal yang berbeda dan itu one of the innovative tools 2000 berapa ya? 17 kali ya, 16. Contoh, handphone gabung sama tongkat. Tongsis. Ya ini salah satu hal yang apa ya? There's no bad idea. Semua tuh kalau kalian combine, as long as you open your mind dan nggak rigid, terpatil dalam satu expertise, kalian akan bisa melihat perspektif yang berbeda. Ya, contohnya kayak gini, who knows ini ternyata sangat useful buat kita untuk tap in di ini, sampai akhirnya buat foto-foto, sampai tap in buat pintu tol, segala macem. Ya, jadi ini salah satu kenapa ada introduction-nya kayak gini, ya agar kalian, saat kalian mulai mau memikirkan solusi-solusi dari insight yang kalian dapat, ya jangan terlalu rigid dengan expertise yang kalian punya. Coba lihat dari hal-hal yang lain. Tuh. Nah sekarang kita mau sedikit ngomong tentang jobs to be done. Ada yang pernah dengar nggak? Jobs to be done. Ini sebuah teori yang atau suatu tools yang sangat powerful banget kalau kalian mau berinovasi atau mau meng-capture atau membuat sesuatu hal yang baru yang orang-orang belum pernah bikin. Ini lumayan powerful banget. Why is innovation is so hard to predict and sustain?
Sedangkan kalau misalnya pakai analytics, quantitative regression, faktor analisis, kalau kalian baca data-data, baca gitu tuh kadang nggak selalu relate dengan inovasi. Misalnya, oh data membuktikan kalau user tuh begini, user tuh begitu, begitu kalian bikin tetap aja nggak kena. Gimana sih cara inovasi kan susah banget diprediksinya, apalagi dengan fast pace ekosistem atau situation kayak sekarang kan. Inovasi apa lagi sih yang bisa kita bikin gitu. Nah, ini makanya ada namanya Jobs to be done, bukunya si Clayton Christensen. Saya juga belum baca sampai dalam sih, cuman ya bolehlah dibaca-baca. Definisinya, job is a shorthand for what an individual really seeks progress. Jadi kita harus, jadi basically sesimpel kayak apa sih yang mau di-achieve, apa sih job apa yang mau di-achieve saat orang menggunakan suatu produk. Simpel lagi deh, contoh Gojek waktu itu, di masa itu. Jobs-nya itu apa? Jobs-nya dari masalah yang user mau. Gua pengen nyampe dari titik A ke B dengan cepat. Udah, jobs-nya adalah nyampe dengan cepat. Gue pengen ada suatu alat yang bisa ngebantuin gue dari A ke B dengan cepat. Udah, itu doang kan. Sesimpel itu gitu. Itu jobs. Jobs yang harus selesaikan. McD, jobs bidangnya apa? McD. Jadi apa tuh maksudnya? Makan dengan cepat gitu ya. Apanya tuh? Gimana? Kalau McD dengan definisi fast food-nya itu? Makanan cepat saji. Jadi yang dikejar adalah gua menyajikan makanan yang cepat. That's it. Gua nggak nyajiin makanan yang punya quality beef nomor 1, roti yang ini gua nggak gitu. Jobs gua yang mau gua selesaikan adalah gua akan memberikan makanan yang cepat dalam waktu berapa menit lah. Nggak nyampe 10 menit makanan udah tersaji. Under 5 minutes makanan udah saji. Itu yang dia coba solve untuk orang-orang yang memang butuh makan yang cepat. Makan yang cepat dan gue nggak butuh deh makan yang berkualitas sih, gue butuh makan yang cepat untuk ngisi perut karena gue harus kerja lagi. Keluarlah itu McD yang dia cuma kejar, gue kejar makanan yang bisa intinya makanan nggak basi, bisa dimakan, makanan yang cocok dengan orang barat situ ya, burger dan cepet. Tuh jobsnya itu. Nah, sekarang kita tuh susah untuk mencari jobs. Ya, emang susah sih nyari jobs ya, susah sih opportunity-nya. Wah, kadang company susah nggak nerima, nggak, bukan jobs yang itu sih. Tapi gimana sih caranya kita bisa mendefine jobs dari para user itu? Sehingga solusi kita tepat. Kan kalian udah dapat nih insight-insightnya kan? Tapi kan kalian belum kebayang nih, jobsnya masnya apa sih nih untuk dengerin musik? Apa sih yang masnya ini pengen dapat dari mengkonsumsi musik? Kenapa sih lewat Spotify? Sebenarnya apa sih yang dicari gitu? Apakah karena data musiknya yang banyak atau apa gitu? Nah, jobs itu beda sama needs. Jobs is very different when I need to eat, why, what, when, where, and how. Bedanya apa sih? Jobs sama needs. Contoh, kalau produk oriented, I need an iPod to listen to music. Itu fokusnya ke produk. Ya. Tapi kalau jobs, when I go running, I want to motivate myself and set my pace with some music. Kebayang nggak bedanya? Masih belum kebayang tuh? Focusing on outcome. Apa sih yang lo cari dari pakai iPod di music? Nah, ya gue pengen bisa biar termotivasi, ada temennya, gue nggak merasa sendirian, dan gue bisa ngatur temponya dengan beat musiknya juga. Sebenarnya, jadi fungsi iPod itu yang dibutuhkan sama pelari itu itunya gitu loh. Bukan ngomongin kayak konten musiknya yang banyak, terus helpful-nya atau segala macam. Jadi kan ya mungkin aja kalau misalnya kita udah tahu jobsnya ini, ya udah gue bikin di stadion GBK, gue tutup semua, gue kasih sound system semua gitu, ya udah, nggak usah orang nggak usah pakai iPod ini kan. Nah itu, tapi kalau kita udah tahu jobsnya apa, nah itu kita mungkin udah bisa mulai berpikir hal-hal yang lebih inovatif dari sekedar iPod aja gitu. Kalau kalian lihat ini kan sebenarnya kalian udah mulai kepikiran kan, kalau gitu nggak harus iPod sih, bisa aja, atau nggak iPod yang bisa begini begitu. Jadi kalian udah mulai berpikir hal-hal yang lain kan. Begitu kalian tahu apa sih jobs yang dibutuhkan oleh user-user itu. Udah kebayang ya bedanya job sama needs. Contoh, job sebidangnya Indomie. Bener sih, gue abis itu makan Indomie kan.
Kenapa kita sering banget kalau malam tuh makannya top of mind-nya tuh Indomie. Lagi bosan Indomie, lagi lembur Indomie, lagi ini tuh kenapa sih? Contoh ya dari atas nih, bedanya needs sama job ya. Kalau needs itu kan basic needs. Kalian tahu Maslow itu nggak hierarki? Nah, paling bawah itu kan basic needs kan. Food, shelter, security, sandang, pangan, papan, segala macam. Even though it's almost midnight, I need to eat. Itu basicnya orang di malam-malam. Dah, once-nya itu udah mulai, mereka udah bilang bisa punya opsi. Gue mau makan nih, aku mau something soupy. Maksudnya gue pengen yang panas, berkuah. Gue pengen Indomie. Jadi dari mulai kebutuhan dasar gue pengen makan. Once-nya adalah gue punya opsi. Oke, gue pengen punya, udah bisa milih variannya apa aja. Demanding. Itu relate-nya sama monetary atau buying power. Ya karena kita kebetulan punya duit ya, gue pengen belinya Indomie. Atau misalnya gue bisa aja, gue pengen belinya ramen. Yang soupy, gue pengennya apa gitu. Nah, jobs itu adalah alasan dan achievement dan tujuannya lo makan Indomie itu apa sih tengah malam? Karena lo udah makan malam. Nah, itu tuh jobs. Karena gue mau Indomie untuk membuat gue lebih tetap terbangun dan bisa mood booster untuk belajar. Nah, ini kan akhirnya lo bisa ngeliat kan kayak oh lo butuhnya untuk mood booster biar bangun sama buat ini studying. Oke. Ini inovasinya kan mulai kepikir kan ke-trigger lah pemikiran inovatifnya. Kalau gitu ya nggak harus Indomie sih. Bisa aja kan gue kasih lo coklat tengah malam, gue kasih lo apa. Nah, itu nanti hal-hal kayak gitu yang bisa mulai saat lo udah mulai tahu jobsnya, kreativitas lo untuk membuat suatu produk yang inovatif tuh makin ke-trigger gitu. Oke, udah kebayang ininya? Caranya ya paling simpel bikin suatu statementnya aja. Verb, object of the verb, and contextual modifier. Contoh, verbnya kalau Indomie, apa ya? Verbnya apa sih? Indomie, makan ya, eat ya? Atau fulfill lah. Fulfill, object of the verb, fulfill siapa? Fulfill apa? My stomach, fill my stomach, contextual modifier, to keep me awake gitu. Itu kayak jobs to be done-nya Indomie. Ini bayangin Indomie belum ada ya. Ada suatu sekelompok mahasiswa yang suka lembur atau pekerja yang kayak gue butuh sesuatu nih yang bisa gue makan, nggak terlalu ngenyangin, tapi bisa bikin gue tetap semangat gitu. Kalau mau makan nasi kebanyakan, mau makan apa terlalu dikit. Kalau gue misalnya mau makan nasi, istri gue udah masakin di rumah, tapi kalau gue nggak makan sekarang, ntar gue kelaparan karena masih macet. Nah itu ada satu gap di situ sehingga Indomie keluar lah. Oke nih gue keluarin nih mie instan dengan porsi yang tepat, simple, enak juga, cocok nggak buat lo gitu. Yang turns out cocok. Nah ini jobs to be done ini perspektifnya dilihat belum ada Indomie ya. Nah begitu dapat jobs mulai realize ada jobs kayak gini yang perlu kita selesaikan, baru ntar keluar inovasinya ya bikin Indomie, bikin apa gitu. Contoh fast food, milkshake itu juga 40% ini di US ya. Zaman dulu deh kayaknya. 40% dari milkshake itu di-purchase sama commuter in the morning to go. What job customers hire milkshakes to do is saat lagi commuting yang membosankan, customers needed something that keep that extra hand busy and to make the commute more interesting. Jadi karena dia commuting membosankan, jalan bosan nggak ngapa-ngapain, dia butuh kayak, kalau sekarang kita kopi susu lah ya, minum kopi susu. Nah di US di masa itu ya, commuting di masa milkshake ini itu ibaratnya kayak kalian di Tangerang sini tapi kerja di SCBD. Macet, jauh, naik kereta juga ini, kan bosen tuh di jalan. Sekarang mungkin udah banyak hiburan. Di masa itu, hiburannya nggak ada. Ya apa ya? Ya nggak ada apa-apaan. Jadi ya dibikinlah suatu minuman yang nggak terlalu berat, maksudnya nggak terlalu light, tapi nggak terlalu berat juga. Dibikinlah ya milkshake ini. Nah, sekarang define job to be done-nya.
dari hasil yang udah kalian interview tadi. Dibikin pakai framework gini aja biar simple. Verb-nya apa, object of the verb apa, and consequent modifier. Satu kata doang aja gitu. Contoh ya, contoh dulu. Verb-nya apa ya? Apa ya? Listening to music on the phone. Misalnya lah ya. Contextual modifier-nya at midnight atau apa gitu. Kayak satu jobs yang kalian dapetin dari hasil kalian interview tadi. Udah kebayang belum? Sebelum kita mulai, tapi udah kebayang belum sih maksudnya? Belum? Contohnya apa? Kenapa yang bingungnya gimana misalnya? Simpelnya gini deh, yang kalian udah hasil interview tadi, bikin menjadi sebuah problem statement. Kebutuhannya partner kalian tuh apa sih? Karena dia teman-teman diceritakan, kenapa lo ini, kenapa lo begitu, karena gue ini, karena gue itu, karena gue ini. Oh, berarti lo misalnya kayak kalian bisa mendefine kayak butuh mendengarkan musik saat yang bisa bisa membangkitkan mood gue secara otomatis. Ya udah misalnya gitu kan. Oh lo denger misalnya, lo denger musik karena mood-mutan, karena moodnya lagi jelek lo suka denger musik, tapi kalau moodnya bagus lo enggak gitu. Oh oke. Ya mungkin kayak mendengarkan musik secara otomatis sesuai dengan moodnya, tanpa harus megang handphone ya mungkin gitu. Kebayang nggak? Oke, coba ambil dipikirin deh ya, coba dicoba aja dulu. Daripada dipikirin mulu, nggak jadi-jadi. 3 menit. Dah, ambil dipikirin, baca-baca lagi. 3 menit. Insight-nya apa? Bikin satu statement aja. Bikin satu statement. Verb-nya apa, objeknya apa, sama konteksnya gimana. Jadi satu statement aja ya, dari hasil obrolan itu kalian lihat. Contoh nih ya, contoh. Misal deh ya, contoh verb-nya using, object of the verb-nya Spotify, kontekstualnya while driving is very difficult. Contoh ya. Jadi kayak pakai Spotify saat lagi sambil nyetir tuh susah untuk pilih lagu. 2 menit, semenit lagi kalian udah keluar dengan satu ini ya, satu statement aja gitu, simple. Kira-kira user kalian jobs to be done-nya apa? Tiga 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Udah ya, udah punya satu statement ya. Kira-kira jobs-nya dari user kalian apa yang perlu diselesaikan?
Oke. Sekarang ini udah mulai ke tahap define. Jadi kalian udah mulai mendefine, oke, dari insight yang kalian dapat, kalian udah bisa mendefine, jadi jobs yang perlu diselesaikan apa, challenge-nya dia tuh apa, ini gitu. Itu dari kalian define satu. Nah, sekarang kalau kalian ingat waktu tadi yang awal saya kasih ada grafik-grafik gitu, sekarang kita mulai masuk ke tahap ideation. Mindset-nya mulai diubah, yang tadinya kebuka, diverge, kebuka gitu untuk kayak meng-capture semua insights dan mendefine problem. Sekarang mulai masuk ke solusi. Gimana caranya? Kita pakai yang namanya How Might We, HMW. Ada yang udah pernah notice? How Might We ini salah satu tools yang paling powerful banget untuk kalian menguatkan ide-ide inovasi. Caranya, ya kan, is a secret phrase to top innovators use. Sebenarnya How Might We itu hanya sebuah kata-kata yang kalian gunakan untuk nge-reframing, untuk mengubah atau nge-framing jobs to be done tadi. Kebayang nggak? Ini ada nggak? Kebayang nggak gimana? Misalnya, How Might We itu bahasa Indonesia apa sih? Bagaimana sih caranya kita gitu lah ya kan? Bagaimana caranya kita titik gitu. Nah, tadi kan kalian misalnya udah dapat jobsnya atau challenge-nya adalah tadi apa ya? Using Spotify while driving, it's so difficult. Itu kan jobsnya. Menggunakan Spotify saat driving itu sangat susah. Sangat susah untuk memilih lagu lah gitu. Sangat susah untuk memilih lagu saat lagi nyetir. Oke, itu problemnya kan. Nah, kalian reframing dengan menggunakan How Might We. Bagaimana caranya kita bisa memilih lagu dengan mudah saat lagi nyetir? Dibalik. Kebayang nggak? How Might We? Kalian framing How Might We dari job subidan tadi. Bayangkan? Oke. Ini karena kenapa kita perlu How Might We ini? Ini untuk nge-trigger otak kita untuk berpikir sekarang masuk ke arah solusi, untuk lebih kreatif. Tadinya kan kita masih nge-capture terus kan? Nah, sekarang kita untuk men-trigger otak kita untuk berpikir kreatif, ya perlu di-framing sedikit juga kata-katanya dengan How Might We ini. Oke? 3 menit aja lah lagi. Atau nggak, kalau nggak usah lama-lama deh, semenit aja ya. Biar nggak kelamaan. Semenit. Kalian framing How Might We. Jadi How Might We, tadi jobsnya itu dibalik. Bayang nggak? Saya ulangi lagi ya, contoh. Jobsnya adalah menggunakan Spotify saat menyetir, itu susah untuk milih playlist. Oke. Terus How Might We-nya, bagaimana caranya kita bisa mengganti musik dengan mudah saat menyetir. Nah, itu kan dibalik tadi diputer kan, tapi dengan menggunakan kata-kata kayak gitu, otak kita kan tadi teman yang di belakang langsung mikir voice comment, ini itu. Nah, hanya dengan membalik kata-kata kayak gitu, mulai berpikir, otak kita tuh mulai di-trigger untuk berpikir ke arah solusi. Ya, jika How Might We, Bapak mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Inggris boleh. Semenit aja ya. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Oke. Masing-masing udah ini ya. Udah punya How Might We statement-nya lah ya. Untuk tadi job sembilan tadi sudah punya How Might We-nya. Oke. Sekarang kita lagi masuk tahap ke fase idea, yaitu kita mulai keluarin solusi-solusi yang kita punya di otak kita. Sekarang solusinya kalian tulis saja untuk menjawab How Might We-nya tadi. Tapi apa aja kira-kira? Selama 5 menit. Yang perlu diingat adalah quantity over quality. Jadi tulis aja ide kalian, mau idenya solusi-solusinya apa aja. Nggak usah pikirin teknologi viable, visible atau apa. Pokoknya
tulis saja ide-ide yang bisa menjawab how might we tadi. Oke, 5 menit. Sebanyak-banyaknya. 3 menit deh, kelamaan 5 menit, 3 menit. Idenya apa aja untuk menjawab how might we tadi? Quantity over quality ya. Kira-kira solusi apa aja yang bisa menjawab how might we tadi? Ini kita kalau di framework design thinking tadi kita lagi di ideate. Lagi mulai keluarin solusi-solusi. Kalau di video tadi, kalau di video yang apa? Yang IDEO itu ya ini lagi yang bagian orang mulai nge-sketch, tempel-tempelin ide-idenya. Nah, ini di bagian ini sekarang. Tulis aja sebanyak-banyaknya poin-poin ide-ide gilanya untuk menjawab masalah yang ada di job Subidan tadi, yang udah jadi how might we. Quantity over quality ya. 1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah dibikin ya, solusi-solusinya apa aja yang kira-kira menjawab how might we tadi. Ya, udah semua tulis. Sekarang pilih kira-kira satu dari semua yang banyak itu. Pilih kira-kira satu solusi yang kalian mau bikin prototipenya. Dari kan ada banyak nih, solusinya bisa ngapain aja. Coba pilih satu aja, nggak usah lama-lama ya, 1 menit aja. Pilih satu, kira-kira apa? Yang mana? Dari sekian banyak, kalian lihat lagi, mana yang kira-kira paling menjawab permasalahan user kalian, dan yang kalian mau bikin prototipenya. Tiga 30 detik. Pilih satu solusi yang paling bisa mengejawab yang problem user kalian. 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Jadi semua udah, sekarang kalian udah ngelewatin tahap ideation. Kalau kalian ingat ya tadi cuma baru berapa menit yang lalu baru mulai dapetin capture masalah. Capture masalah itu kalian define menjadi jobs to be done. Setelah kalian jobs to be done itu udah, kalian udah tahu kan, udah define oh masalahnya user tuh ini. Lalu kalian mulai masuk ke how might we dan akhirnya keluarin solusi-solusi dan solusinya itu pilih satu. Akhirnya kayak oke ini yang paling bisa menjawab. Nah, itu udah ngelewatin fase empathize, define, ideate. Nah, setelah kalian udah pilih satu solusinya, baru sekarang kita masuk ke tahap implementation. Kita bikin prototyping. Nah, ini rapid prototyping ini introduction-nya dulu ya, rapid prototype will do. Jadi dulu nih waktu mau bikin kayak gini, dulu ya modelnya prototype kayak gini. Orang bisa megang, bisa ngerasain. Terus intinya semua tuh namanya prototyping
make it visual, orang bisa ngelihat dan bisa ngerasakan, gak harus bagus, tapi orang benar-benar bisa ngerasain produknya, dipegang bisa disentuh, misalnya bikinnya platform, aplikasi, disentuh juga bisa jalan, kan kalian banyak yang bisa bikin prototype itu pakai PowerPoint aja. Saya bikin web, kan webnya gini, webnya di slide gitu kan, terus kan ada bisa pakai hyperlink, ya udah ntar bisa diklik di sana, hyperlink ke slide berikut ini, itu kan dapat experience yang sama dengan kalian pakai website kan. Jadi nggak harus pakai hard coding di belakang, tapi dengan PowerPoint aja bisa. Itu filosofinya prototype itu adalah biar user bisa merasakan langsung apa sih produk yang mau kalian bikin. Contoh ya kayak gini, dia bikin aplikasi ya bener-bener kayak cuma pakai kardus, diliatin nih bentuknya ntar kayak gini, begitu diklik di sini, ada yang model pakai kertas doang, begitu diklik di sini ntar dia bisa kebalik ke belakang, bisa segala macem gitu-gitu. Ya, prototyping, ini contohnya ya ini bikin kayak mesin ATM pakai kardus, bisa ini itu. Prototype intinya tes ke user agar user bisa ngerasain dan benar-benar bisa merasakan value-nya dan bisa benar-benar nyoba. Bisa pakai role play atau bisa pakai, ini ada yang low fidelity apa high fidelity. Kalau low ya benar-benar yang gitu pakai kertas, middle ya lumayan mulai naik, kalau high ya benar-benar pakai teknologi. Misalnya bisa bikin pakai IoT lah atau apa gitu. Mockup, role play, diagram, misalnya bikin pakai diagram biar orang kebayang. Ini bikin kayak, misalnya kalian mau bikin taman, solusinya berupa taman, ya tamannya dibikin pakai kayak gini-gini. Room settings, misalnya kalian punya solusi untuk merubah ruangan, ya kayak gini, diubah bentuknya atau gimana. Intinya, namanya prototyping tuh nggak harus susah-susah sih. Nggak harus susah dalam arti kayak nggak harus bentuknya perfect. Yang penting kalian bisa menvisualisasikan dan bisa memberikan value itu ke customer dan kalian pelajarin gimana sih feedbacknya, apa yang kalian rasain gitu. Ya udah, dibikin solusinya. Tapi biar mudah semua, kalau kalian berupa aplikasi atau apa ya digambar aja. Pokoknya digambar-gambar aja lah, biar mudah. Atau misalnya kalian bikinnya sebuah headphone atau apa ya bikin aja pakai kertas. Atau apa kek, bikin earphone yang apa, pokoknya dengan kertas yang ada, dibikin aja prototype-nya. Semaksimum yang kalian bisa. Prototype dari solusi ini udah kalian pilih ya. Tadi kan kalian udah pilih nih solusinya. Solusi yang A, ya udah, sekarang dibikin. Oke, 5 menit. Ini bolehlah agak lama biar kalian rada kreatif dikit. 5 menit. Kalau mau digambar, mau dibentuk pakai kertas.
3 menit ya, 2 menit lagi. Solusinya boleh gambar, flowchart, atau kertasnya dibikin karya seni juga nggak apa-apa. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang setelah tahap prototyping ini, simulasi prototyping lah ya, kayak gini ya kira-kira ya. Sekarang tahap terakhir, yaitu di tahap testing. Jadi basically testing itu kita bisa bikin suatu kayak storytelling atau storyboard, kayak konteks bagi di mana solusi yang prototype yang udah kalian bikin ini bisa ter-apply di masalah yang dihadapi sama user. Ya ini contoh aja sih bikin storytelling, kayak misalnya oke, di pertama kalau ada user, jadi ceritanya tadi berangkat kerja pagi-pagi, masuk mobil, habis masuk mobil dia harus pilih starter mobil dulu, pilih lagu dan lain-lain, sehingga ketemu masalahnya pas kapan, habis itu kapan solusi prototipe ini kalian berada, dan bagaimana prototipe ini bisa membantu user menjadi lebih mudah dan menjawab masalahnya. Jadi ya udah nih, sekarang terakhir testing solusi kalian dengan ngobrol dan kalian ceritakan bagaimana produk kalian ini bisa men-solve masalah user kalian dengan cerita gitu, storytelling. Storytelling kayak tadi, ibaratnya ini ya, gue punya produk ini ceritanya seperti apa? Kayak user datang masuk ke toko lihat-lihat baju, tiba-tiba dia bisa ada produk ini, dia bisa ngeklik dan akhirnya apa gitulah. Nah, oke. Karena udah terakhir dan waktunya juga udah pas, 5 menit untuk semua user ya. Jadi selama 5 menit kalian bisa gantian untuk tes produknya. Tadinya kan 3 menit per orang, sekarang 5 menit untuk langsung aja. Oke. 5 menit dari sekarang. Silakan di testing dan di capture ya feedbacknya apa.
Pokoknya beres aja gitu. Tiga menit, 2 menit lagi ya. Tapi dia nggak ada Satu menit terakhir. Dan ya ada videonya tetap iklan tetap. I hate that. 20 detik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Oke semuanya. Congrats. You just finished the design thinking mini workshop. Applause dulu dong. Paling mau sharing dulu lah feedbacknya dan apa temuannya tadi. Satu perempuan atau laki-laki deh. Biar ini. Ini aja yang telat, Riani aja. Riani yang telat boleh ke depan dulu buat sharing. Laki-laki boleh, monggo Mas. Dah, masing-masing sharing. Sharing ya dari mulai tadi empathize-nya apa, habis itu mulai jobs-nya apa sampai akhirnya keluar. Mau di situ apa ke depan? Serah. Sini aja ya udah, depan aja lah. Depan. Lebih diceritain ke prosesnya dan insight-nya apa sampai akhirnya bisa keluar solusinya kayak gitu, dan setelah diceritain gimana feedback-nya dari usernya tadi. Mungkin dari Masnya dulu, monggo Mas. Ini ceritain solusinya atau feedback workshopnya ya? Dari proses ini aja dulu. Proses Ceritain tentang proses tadi, dari insight empathize sampai akhirnya keluar solusinya kan tadi, solusinya apa, dan setelah dipropose, di testing, feedback-nya dari user tadi akan solusinya apa gitu. Oh iya. Oke. Selamat malam teman-teman. Malam. Jadi saya bertiga di meja sana mendiskusikan terkait musik. Padahal saya pikir bidang yang ingin saya tekuni ya udah saya
design thinking, ternyata ditantang sama Mas Cakra, anjir beda banget ya. Iya. Jadi kayak first experience gue itu mengeksplor ide yang gue nggak demen. Gue nggak demen musik, tapi akhirnya karena ditantang ya why not kan. Terus gue melihat kita punya platform Spotify, dan Spotify udah sangat-sangat bagus banget di tahun bukan main. Cuma mungkin kekurangan Spotify dia nggak bisa baca emosi kita. Mungkin kalau lagi sedih kita bisa nih moodnya dinaikin atau dinegasi. Kalau lu makin sedih, lu dikasih musik sedih, ya udah lu makin down, depresi kan. Atau mungkin lu bisa sedih banget dan lu bisa dikasih musik yang seneng banget. Jadi mood lu tuh ke-negate sih. Tapi itu masih kurang menurutku. Karena lu orang dengar musik di Spotify streaming, lama-lama bosen kok. Makanya lu sampai bikin playlist, lu cari lagu yang lu nggak pernah denger dan lu nggak hafal lirik. Karena gue melihat, gue pengen menggabungkan experience dari live musik konser, karena gue juga ketika gue lihat Afgan nyanyi satu lagu 5 menit, gue bener-bener ingat momen itu dibanding gue dengerin lagu itu 100 kali. Nah, jadi gue ingin menggabungkan kelebihan live musik sama streaming ini, karena streaming ini kan lu bisa di mana-mana. Kalau live musik ini kan bener-bener lu merasakan, wow keren banget. Akhirnya gue sama teman-teman menciptakan teknologi VR. Jadi kami ini pengen nyiptain headgear, tahu nggak ya kayak SAO tuh helm itu. Nah, helmnya itu lu bisa merasakan penyanyi favorit lu. Jadi Afgan, lu kan demen banget lagu Afgan. Nah, Afgan ini nyanyi di depan lu bareng lu, dan lu bener-bener merasakan suaranya tuh 3D. Nah, ini kan emang ide gila banget nih. Tapi menurut gua sih kalau emang alatnya jadi orang semua beli. Jadi lu orang nggak perlu nonton nggak perlu pergi ke konser bayar 2 juta, lu beli alat kita aja. Mungkin 10 juta, tapi lu bisa denger ratusan konser yang live. Jadi kayak nanti MV yang lu lihat mungkin di HP, lu pakai headgear ini aja, lu masakan MV ini 3D. Nah itu mungkin di kamar lu udah bisa dengerin konser, bangun tidur kan capek, ya udah lu dengerin Afgan nyanyi di depan lu, kan keren. Nah, mungkin itu saja sih. Oke, pas dulu dong. Yani boleh share temuannya dan ini. Jadi aku pasangan sama baca namanya Rue. Masa Rue nggak sih? Jadi ada Rue dan Hana. Ini kebetulan 2 orang yang sangat berbeda. Jadi kalau Hana tuh nggak suka musik dan nggak pernah dengerin musik. Dan aku nggak percaya. Jadi aku menciptakan sebuah aplikasi buat Hana. Jadi ini namanya aplikasinya Music. Tapi U-nya kayak U. Jadi di sini fokusnya adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa kayak tes personality test gitu. Jadi kita akan minta Hana untuk isi beberapa pertanyaan. Nah nanti di landing page akhirnya itu ada 2 opsi. Oke, ini playlist yang cocok buat Hana, atau ada link, Hana belum ada nih playlist buat kamu, coba share jawaban kamu ke teman untuk minta dia buatin playlist. Gitu. Jadi sebenarnya juga platform untuk berbagi playlist. Misalnya aku dikasih link sama Hana, nih gue gak suka dengerin lagu, nih jawaban gue dari semua pertanyaan-pertanyaannya, lo buatin gue playlist dong. Oke, gue buatin. Karena aku kayak dalam waktu luang tuh suka bikin playlist buat teman-teman aku gitu. Jadi ini basically untuk mempertemukan orang yang gak suka dengerin musik sama suka bikin playlist. Itu buat Hana. Kalau buat Rue, dia tuh kan dengerin musik karena gak suka diganggu. Supaya nggak diganggu, supaya dia fokus. Tapi waktu dia mau fokus tuh dia suka digangguin orang, suka diajak ngobrol, suka kayak ini kayak dua apaan sih, padahal dia sebenarnya dengerin musik tuh buat fokus. Jadi aku bikin aplikasi namanya Podo Music. Ini terinspirasi dari Podomoro Teknik. Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tahu ya? 25 menit ya. Tuh. Jadi Podomoro Teknik itu 25 menit kita kerjain sesuatu, terus 5 menit istirahat. Jadi kita tuh nge-set target untuk nyelesain sesuatu, tapi kita harus istirahat karena nggak bisa di-forcer terus kan. Mirip kayak Podo Musik, jadi kita bisa milih target mau dengerin berapa lagu. Jadi misalnya kayak, oke gue mau kerjain, gue mau baca buku bab ini, gue mau dengerin 10 lagu. Jadi nanti dia bakal kayak nge-track gitu, kayak berapa lagu yang mau didengerin, itu nggak boleh di-pause, dan nggak boleh buka aplikasi lain. Nah karena di gamifying gini, mungkin dia kalau diajak ngobrol sama temennya dia bisa kayak lebih fokus, karena kalau dia
nge-pause atau buka aplikasi lain akan jadi dari nol lagi hitungannya gitu. Dan dengan itu kan kita milih lagu, ini ntar playlistnya bisa ke save gitu, terus ini bisa nge-archive semua lagu yang kita dengerin, jadi kita tahu dalam setahun dengerin berapa lagu gitu. Terus siapa aja kayak Spotify yang akhir tahun gitu, tapi ini kayak berapa lagu, berapa artis, terus listnya siapa aja. Jadi ini buat yang suka musik dan mau fokus pada musik. Oke. Thank you. Ini pada langsung pitching gini, mantep juga. Idenya, nah itu salah satu simulasi kan dapat insight. Teman mungkin tadi yang kurang dari berdua buat cerita tentang feedbacknya. Gimana setelah dikasih, how is the feedback dikasih? Kalau, nah itu maksudnya nah itu tadi mungkin waktu juga udah mau habis. Cuman ya intinya satu step lagi mungkin nanti bisa diperdalam ya testing. Begitu tadi kalau yang help itu menarik banget. Cuman ya akan lebih menarik. Ya udah bikin tuh ya udah kasih gitu. Kasih ke orangnya segera. Orang atau user kalian itu ya udah. Di situ baru kalian bisa lihat is it worth enough apa enggak? Works apa enggak? Ya tadi yang Riadi juga kalau misalnya udah ngobrol tadi sama si Rue atau sama si Hana ya udah feedbacknya apa gitu. Oke, that's all sih. Semoga bermanfaat dan semoga berguna. Kalau mau ada tanya-tanya boleh ngobrol, ada di email, sama Instagram, atau Twitter, sama. Oke, aku balik ke panitia. Makasih semuanya, selamat malam. Oke, thank you so much Mas Catra. Mungkin boleh kembali dulu ke tempat duduknya dulu. Teman-teman semuanya luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat kalian semua hari ini. Oke, kita udah kurang lebih 3 jam lah ya bersama di sini, hampir 3 jam. Gimana tadi sesinya? Seru atau enggak? Seru ya, bermanfaat sekali ya. Pastinya bisa memberikan gambaran sama teman-teman kalau design thinking itu kurang lebih seperti apa sih, terus kemudian apa yang harus dilakukan. Nah teman-teman, sebelum kita beranjak, ada 2 hal lagi mau aku lakukan. Yang pertama, kita mau undang Mas Catra dulu untuk maju ke depan karena kita dari Skyster Ventures mau memberikan kenang-kenangan. Dan aku undang juga Ray selaku program koordinator dari Skyster Ventures untuk memberikan kenang-kenangan untuk Mas Catra ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Catra yang hari ini udah berbagi ilmu sama kita semua. Boleh difoto ya. Kalian sangat beruntung loh ya di tengah-tengah kebanjiran dan teman-teman kalian yang 40 orang lainnya lagi yang mau datang tapi tidak bisa hadir. Kalian tetap bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mas, thank you banget Mas. Sekali lagi boleh kembali duduk dulu Mas. Sebelum kita akhiri, aku mau minta tolong teman-teman untuk bantu kita isi feedback form. Feedback form ini untuk evaluasi dari event kita, nggak lama, harusnya kurang dari 5 menit udah selesai, supaya bisa jadi masukan kita ke depannya dalam menyelenggarakan event ya. Boleh tunggu sebentar. Oke. Jadi nanti di sini akan aku tampilin barcode, tinggal di scan aja barcode-nya. Yang tadi kenapa jauh? Ya. Belum ada sih ya Mas ya. Mungkin nanti ya buat teman-teman yang datang hari ini mungkin boleh kalau berkenan Mas Catra nanti kita bisa emailin sih materinya kalau misalnya kalian tertarik. Oke, jadi boleh diisi dulu ya. Nanti yang udah isi kita kirimkan materinya boleh ya Mas ya, berkenan ya. Oke, nanti kita kirimkan materinya. Siapa tahu mau belajar lagi atau mau kontak-kontak Mas Catra juga boleh kali ya. Setelah ini sambil mengisi nanti kita mau remind juga untuk teman-teman yang udah follow Instagramnya Skyster Ventures, yang baru follow ya, karena udah banyak muka-muka yang familiar dengan kegiatan-kegiatan kita. Yang baru follow nanti boleh tuker dengan merchandise di depan sama kakak Michelle yang ada di sini. Nanti kita kasih merchandise dari Skyster Ventures. Terus kemudian buat teman-teman juga yang mau ikutan berbagai kegiatan Skystar Ventures, kita
akan selalu mengumumkan berbagai kegiatan kita di Instagram juga ya. Jadi itu salah satu sosial media yang paling aktif kita kelola. Jadi boleh dipantengin terus aja berbagai kegiatannya. Dan kegiatan kita hari ini, aktivitas kita malam hari ini juga disupport dokumentasinya dari tim Vcom Vcom maunya yang mana nih? Yang Kolabo Space atau yang Vcom Laboratory? Lab Vcom, boleh. Lab Vcom. Jadi kalau misalnya di Instagramnya itu ada namanya Lab Vcom _UMN. Ya, betul ya. Mungkin boleh bantu di follow juga. Terima kasih banget sama teman-teman yang udah bantu mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini ya. Oke. Kurasa sih itu aja. Nanti kita kasih waktu sebentar buat teman-teman isi dulu. Terus habis itu kita foto bersama. Baru kita pulang ke rumah masing-masing ya. Dengan hati-hati dan selamat gitu. Oke. Kita lagu aja kali ya.